Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya Grup Bakri, Pak Prayogo, grupnya Barito, Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup di harga 120 muat 1,69%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Bumi ada akumulasi. Bagus nih yang akumulasi hari ini ya. Hari kemarin maksudnya, hari ini kan saya buat videonya. Bagus, walaupun ada distribusi, tapi retail rata-rata yang distribusi ini retail PD, XL, OD, CC. Dan yang aku Bapak Ibu lihat, KI, AK, MG, ya. Ini harusnya menarik hari ini. Sebelum ke teknikal Bumi, lihat dulu harga Newcastle Coal semalam ditutup menguat tipis 0,19 ke harga 104. Dan teknikal Bumi bagus. Pokoknya Bumi itu yang penting nggak jebol 115 itu aman. Hot aja. Mumpung risknya kecil. Mudah-mudahan hari ini teknikal rebound ya. Harusnya hari ini bisa teknikal rebound nih. Kita lihat aja dulu hari ini. Ini secara teknikal bagus. Pola cup handle, pola impertinel solder. Tinggal tunggu tembus 100 berapa nih? 100? Minimal 125 lah. 125, 128 tuh bagus. Mampu nggak hari ini? Karena hari ini itu kan pas 2 harinya mereka mengajukan kuasi reorganisasi ke bursa. Harus direspon bursa tuh T+2-nya. Nah, harusnya hari ini. Pas hari Selasa minggu depan. Ya pokoknya kalau dia rebound hari ini tuh udah sinyal bagus. Tapi kalau tiba-tiba habis naik dibuang lagi karena mendekati hari libur Idul Adha, cuti bersama, ya kita nggak tahu lah. Yang pastinya Bumi di atas 115 masih bisa diperhatikan. Masih aman lah. Kalau di bawah itu, nah itu jelek. Sekarang itu nggak usah terlalu banyak berharap. Ya, yang seperti Indi habis turun naik lagi. Tapi kan Indi nggak turun terlalu dalam. Dari berapa Indi? Coba Indi ini. Indi kan naik lagi tuh kemarin. Karena seperti analisa saya, Bapak Ibu ingat video saya malamnya tentang batu bara ya. Kemungkinan besar Indi itu fast breakdown, naik lagi. Tapi dia low-nya berapa sih kemarin? Low-nya 1375. Berarti berapa dari 1400? 25 poin, nggak nyampe 2% kan turun dari support, ya wajar. Nah, seperti itu juga Bumi. Lihat aja, siapa tahu dia jebol support cuma 2% habis itu naik. Tapi kalau sudah di bawah, misalnya nih kita hitung ya. Supportnya 115. Kalau dia dari support tuh turun 4% dari support berarti ke 110 itu menurut saya agak nggak wajar. Kalau cuma turun 1%, 2% mungkin masih bisa naik. Tapi itu dari 10 kali jebol support tuh paling 3 kali yang bisa naik ya. Tergantung Bapak Ibu, kalau mau hot terus dia turun dulu, turun lagi, apakah mau di cut loss atau di tetap hot. Biasanya kalau semakin dalam tuh semakin gak mau cut loss tuh biasanya. Apakah Bapak Ibu seperti itu ya? Niatnya cut loss 5% karena berharap turun 7%, gak cut loss akhirnya ya. Itu sering. Dulu saya seperti itu ya. Jadi saya sedikit tahu lah. Pengalaman saya ya pasti Bapak Ibu mengalami juga. Karena semua trader pasti seperti itu awal-awalnya. Sebelum dia bisa mendisiplinkan, punya psikologis yang bagus dan punya sistem trading. Gimana punya sistem trading yang bagus? Ya Bapak Ibu harus bercebur di sini. Harus coba dan berani cut loss. Kalau nggak sesuai harapan, nggak sesuai trading plan, buang itu. Karena pengalaman yang akan mengajarkan Bapak Ibu. Ibaratnya nyetir mobil. Di dalam game Bapak Ibu belajar misalnya di game. Atau cuman melihat YouTube. Ya Bapak Ibu cuman bisa menghayal-hayal aja kan. Oh seperti ini. Oh seperti ini, berimajinasi. Tapi pas Bapak Ibu coba langsung terjun. Nyetir. Belajar. Pasti beda kan. Itu akhirnya pengalaman. Mungkin Bapak Ibu awal-awal harus nengok kiri kanan. Bisa salah. Kalau yang manual salah masukkan gigi atau nyalakan lampu itu pasti juga kaku kan, bisa salah pencet, bisa kepencet apa wafer seperti itu. Tapi kalau sudah lama-lama Bapak Ibu terbiasa dan di luar kepala kan udah bereaksi sendiri. Nah, seperti itu juga market. Mudah-mudahan hari ini Bumi rebound. Lanjut. BRMS yang ditutup dagang 402 menguat 4,41%. Asing net buy. Kalau bukan resminya BRMS di distribusi. BRMS bagus, kembali di atas 400 sesuai harapan hari ini. Mudah-mudahan nggak jebol lagi. Kita pakai berapa nih? Tetap 388. 388. Kalau hari ini minggu depan jebol udah ISG pasti lebih cenderung ke bawah. Kalau pandangan saya lah ya, harus langsung naik. Ini sudah saya gambarkan swing low minggu.
Sesuai harapan, doji Senin, Selasa koreksi biasa, terus dia rebound. Volume juga besar, harusnya lanjut. Nah itu ya, kok bisa seperti itu? Itulah Bapak Ibu harus pengalaman. Tapi kan cat bisa digambar, nggak segampang itu Bandar menggambar cat, nggak semau-maunya. Kenapa? Karena bensinnya, duitnya juga terbatas untuk menggambar cat, ya. Ya Bapak Ibu nanti paham sendirilah. Kalau di grup scalping Borneo Trader tuh saya infokan tuh apa penyebabnya, seperti apa polanya, bid overnya. Kalau scalping seberapa bisa naiknya itu tergambar dari bid over chart. Ya kalau mau yang daily, kalau mau belajar scalping bulan Juli nanti saya akan adakan kelas. Kalau tertarik, ada biayanya nggak? Ya ada. Karena Bapak Ibu yang saya ajarkan itu apa yang menjadi pengalaman saya, yang saya sudah tumpahkan ke situ tekniknya. Ini tinggal Bapak Ibu kuasai. Beda dengan Bapak Ibu trial dan error belajar sendiri lewat YouTube. Itu pasti beda. Ya, pasti Bapak Ibu akan keluar uang lebih banyak untuk trial dan error. Ini Bapak Ibu tinggal ikutin, tekniknya sudah ada. Bagaimana melihat bid over, broker summary. Ya, yang pastinya live update, live market itu bid over. Saya bantu di grup sampai Bapak Ibu juga bisa belajar. Cari profit sambil belajar. Ya, saya jelaskan bagaimana kondisi bid over saat live market. Biar Bapak Ibu juga bisa baca dan tahu sesuai teknik yang diajarkan, titik entry dan exitnya lewat bid over. Ya, kalau tertarik bisa link di deskripsi, pilih kelas scalping. Kalau nggak mau ribet, pengen rekomendasi teknik-teknik strategi saham, beli jual, plannya seperti apa, news saham, itu Bapak Ibu bisa lewat Stockbit secara free dengan minimal saldo 10 juta trading balance atau cash di RDL dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode tadi di situ. Kalau lewat grup swing bisa link tree di deskripsi untuk yang di luar pengguna Stockbit. Tapi kalau mau pindah ke Stockbit aja. Stockbit udah lengkap. Dari websitenya lengkap. Stockbit aplikasinya bagus. Semua yang di RTI bisnis yang Bapak Ibu harus bayar 120.000 sebulan, Bapak Ibu dapatkan itu semua di Stockbit dengan gratis. Yang penting punya akun saldo, trading balance, nggak ada minimalnya. Ya yang pastinya Bapak Ibu mau trading harus ada modal kan? Ya 100.000 lah anggap minimal modal. Bapak Ibu bisa dibukain Stockbit Pro full time. Ya. Gak bayar lagi. Kalau Bapak Ibu cuma punya akun media sosialnya, forumnya, Bapak Ibu tuh kalau nggak salah sama 120 apa 135 per bulan. Mending buka akun 100.000 kan bisa. Ya, itu lengkap. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat websitenya juga ada stockbit.com. Langsung aja input trading. Nah, habis Bapak Ibu lihat chat, lihat bid over, bisa langsung entry juga lewat website. Bagus kan? Nah, itu yuk langsung pindah ke Stockbit. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk BRMS ya. Target BRMS berapa? 450, 460 minimal. Ini dia sudah mematahkan tren downtrend. Ya, harusnya lebih cenderung ke atas. Nah, ya, pola pattern flag-nya ini juga lebar. Tapi apakah bisa dalam waktu cepat? Kalau menurut saya agak berat ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ya. Tiba-tiba naik terus. Pokoknya momentumnya nanti tembus 45, 480 ini uptrend lagi. Bulan Juli, Agustus atau September. Tapi biasanya Juli Agustus tuh saham-saham koreksi. Biasanya. Tapi lihat kemarin Mei, sell in Mei nggak ada koreksi kan? Malah yang Januari efek, terus Desember yang bilangnya Central Cross Rally nggak naik-naik, malah yang itu. Ya namanya market kita harus melihat respon aja. Ya, itu. Jadi menarik untuk BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 236 menguat 10%. Asing net buy. Alibokar responnya NRG akumulasi. NRG bagus, mantul dari 216 ya. Sempat offset turun 214 tapi naik lagi. Ya seperti itu, dan ini konfirmasi breakout. Volume meningkat, MACD mengarah ke atas, golden cross tipis. Valid harusnya ya loh ya. Kalau dia balik ke arah lagi udahlah. Menurut saya loh ya, tapi ini disclaimer. Ya kalau dia jebol 230 exit aja kalau Bapak Ibu ada yang buy on breakout. Ya 4% cut loss aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot, nanti siapa tahu mantul dari 216 lagi, silahkan. Bagaimana respon Bapak Ibu kalau tidak mantul nanti 216 di area bawah ini. Nah itu yang menjadi, saya sih hot aja lah.
Pusing saya cut loss terus. Hot boleh. Tuh ya. Di saham nih nggak ada ilmu pasti, nggak ada yang harus mutlak. Ya kembali ke masing-masing, karena yang Bapak Ibu invest kan uang sendiri kan, trading kan uang sendiri. Jadi mau di hot bertahun-tahun boleh, mau jual beli jangka pendek boleh, kembali ke masing-masing. Ya, itu harusnya menurut saya bangkit. Target energi berapa selanjutnya? 250, 260 terdekat. Dan ya, kalau resisten kuat 300 level psikologis, apakah bisa? Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Ya, energi. Lanjut. Dewa yang ditutup di harga 191 menguat 15,06%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Dewa akumulasi. Dewa bagus, ternyata sesuai gambaran ya. Dia naik. Saya nggak beli ya. Memang saya fokusnya ke bumi beremesnya. Energi udah beli lama ya. Mungkin ada yang masih hot di grup ya. Profit juga. Saya Dewa memang nggak perhatikan. Maksudnya saya udah ketinggalan jauh jadi nggak beli. Nah ini ya. Waktu itu Bapak Ibu ingat, kalau mau cepet naiknya dia harus mantul di 160 kan. Kalau enggak double bottom agak lama dia di bawah, bisa ngebes. Nah ini. Dan akhirnya lanjut. Kemana arah selanjutnya? Kita pakai time frame weekly ya, biar lebih rapat. Selanjutnya 200 level psikologis. 200. Tembus enggaknya kita lihat aja ya. Kalau dilihat volume sih bagus. Harusnya lanjut. Masih uptrend nggak? Bapak Ibu hitung aja nih. Double bottomnya nih sudah konfirmasi. Dekat ya. Target double bottomnya sudah dekat tercapai nih. Tarik lagi lah paling bawah ya. Biar lebih puas Bapak Ibu lihatnya. Nah, target bottomnya ya 206. Dari mana saya hitung ini nih? Yang ini. Lupa saya jadinya kan. Ya pokoknya ini aja dulu kita pakai ya. 208. Target double bottomnya. Setelah itu kemana? Ya kita lihat aja nanti. Kalau ditanya boleh beli nggak? Kemarin kenapa nggak beli pas di 160? Takut turun. Lah, ini emang pasti naik. Kalau pertanyaannya takut turun balik di support kan 160 timbang cut loss tipis. 160 jebol 156. Buang. Kan cuma 2%, 3%. Itu. Kalau di sini emang nggak takut turun. Kalau dia tiba-tiba hari ini turun lagi sampai 170. Pusing nggak 10% turun? Atau kemarin tuh kalau mau nekat pas beli saat hijau, pas dia breakout 170, kan dari 160 nih breakout, sikat langsung beli. Nekat. Jangan pas lagi sudah tinggi-tingginya seperti ini baru mau beli. Belum tentu naik, turun. Itu. Jadi Dewa saat ini lebih kayak wait and see. Kalau nekat silahkan beli. Nggak salah juga. Belum tentu turun kan? Kembali ke masing-masing gimana meresponnya saat dia nggak sesuai harapan malah turun. Itu yang Bapak Ibu harus lihat. Lanjut PKTR yang ditutup di 80 menguat 1,26%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PKTR. Aku. PKTR support. Sayangnya nggak mampu naik ya. Perkiraan saya kan minggu ini harus di atas 85 atau minimal 82 lah. Tapi kemarin sempat sampai 8 berapa? 81 aja kemarin ya. Kayaknya tinggi nih ya. Oh iya kecil ya 81. Nah mudah-mudahan lah hari ini naik 1% aja udah lumayan aman lah. 1 atau 2% ya. Kecuali dia hari ini jebol 77 tuh buang aja udah nggak usah diharap. Besok atau minggu depan jebol 77 buang. 76 siap-siap 76 tuh pasang auto stop loss. Gagal kalau dia turun. Itu harus naik nih. Ini bisa jadi swing low ya. Minggu depan kalau memang jalan harusnya sudah di atas 85. Kita lihat untuk PKTR. Lanjut. AMMN yang ditutup di harga 7.425 menguat 7,22%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya AMMN didistribusi. AMMN mantul dari 6.800. Selamat Bapak Ibu ya. Saya nggak perhatikan juga ya. Saya lebih melihat bumi BRMS sih. Itu. Dan target AMMN 8.000. Minimal 7.800 8.000 ya. Habis itu kalau tembus pola KP handle target 8.500. Mana pola KP handle ini Bapak Ibu? Nah, itulah seperti itulah nih. Ya biar lebih rapi. Nah, ini swing low kan sudah perkiraan ini bisa jadi swing low. Tuh, simple Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu coba tulis di kolom komentar. Apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu nggak berani beli di support? Padahal risknya kecil. Biar kita tahu nih, biar sama-sama kita cari solusinya atau apa sih yang menjadi tuh biar Bapak Ibu bisa yakin beli di support. Ini kan sudah Bapak Ibu sebenarnya baca. Nah ini dia mau jebol tarik. Wah nekat aja. Pasang cut loss 3% kek, 2% kek.
4% ke 3% lah minimal ya. 3%, 3,5% nih. Sekarang kan udah profit 2 kali lipat gitu. Saya tahu pasti Bapak Ibu tuh takut turun kan? Itu. Kalau terlalu takut rugi susah sih bertumbuh. Bisnis juga awal-awal kan pasti rugi tuh. Kalau awal buka yang pastinya rugi modal dulu. Baru membangun tuh. Belum stabil kan, belum ada pengunjung, belum ada konsumen. Itu. Setelah itu emang nggak bisa rugi. Setelah ada untung pasti ada. Barang expired, barang rusak, barang basi kalau jual makanan. Atau barang dicuri orang 1-2 piece. Itu rugi gak rugi. Tapi karena Bapak Ibu sudah menguasai market, sudah punya konsumen, sudah paham dengan bisnisnya, ya pastinya untungnya lebih banyak. Seperti itu juga di market. Jadi itu aja untuk AMMN. Lanjut. Cuan yang ditutup di harga 11.525 terkoreksi 2,33%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya cuan di distribusi tipis. Cuan mau stock split cuman nggak tahu tanggal berapa nih. Coba cek dulu ya. Kita cek cuan, dia bilangnya mau stock split ya. Kita cek cuan, bilangnya mau stock split. Nah, ini 9 Juli 1/10. Berarti dari harga sekarang, anggap harga sekarang 11.000 berarti 1.150. Bumdet 9 Juli stock splitnya. Ya, XD 10 Juli berarti masih sebulan lagi. Nah, itu. Jadi cuan kemana arahnya nih? Kemungkinan besar sih masih digas lagi ya. Kita lihatlah. Kan kita nggak tahu nih harapan para proyeksi market makernya, bandarnya tuh kira-kira stock splitnya di harga berapa. Mungkin kalau dia bilang tertargetkan 1.500, berarti kan ada masih peluang naik. Intinya ingat aja cuan kalau dia jebol 11.000 ya di mana Bapak Ibu menurut saya pertimbangkan stop loss dulu. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Cuan saat ini selama dia atas 11.000 masih aman. Ya target saya nutup gap ini sebelum dia stock split bulan depan. Mudah-mudahan bisa ya. Nutup gap ini baru stock split 1/10. Itu cuan disclaimer. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 2.900 terkoreksi 3,65%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTRO di distribusi. PTRO udah agak rawan nih. Ini dia ngebase lagi ya. Mudah-mudahan ngebase, berarti kalau mau ngebase hari ini harus rebound. Kita lihat dulu aja. Sebenarnya di bawah 3.000 tuh sudah tanda lemah. Tapi kalau besok kalau hari ini melanjutkan penurunan, udahlah. Swing bawah. Kalau pandangan saya, kalau memang market bagus hari ini, candlenya bullish engulfing. Berarti ada candle hijau dan tembus lagi 3.000. Atau minimal naik 2%. Kita lihat PTRO. Yang selanjutnya. Tepia yang ditutup di harga 922. Lanjut Tepia yang ditutup di harga 9.225. Menguat 1,09%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tepia. Akumulasi tipis. Tepia swing low. Mudah-mudahan ini rebound ya. Cuman support kuatnya pakai berapa nih? Pakai 8.800 support kuat. Nah, import terbaru Cedia tuh lagi mengajukan permohonan untuk IPO ya. Kalau nggak salah minggu depan tuh, kalau benar jadi minggu depan tuh akan muncul prospektusnya dan akhir bulan akan listing. Man saat ini belum ada kan? Coba lihat cek IPO. Kita cek dulu IPO-nya. Nah, belum ada muncul kan? Kalau nggak salah minggu depan tuh baru diajukan. Jadi itu aja dulu untuk Tepia. Saat ini masih wait and see ya. Kalau dia rebound tembus 9.500 harusnya menarik. Bisa menarik ya. Bisa menarik. Target masih sama 10.000 lagi. Kita lihat ya. Untuk Tepia. Lanjut. Raja yang ditutup terkoreksi 4,1% ke harga 2.570. Asing net sell. Kalau bukan resminya Raja di distribusi. Raja aman selama nggak jebol 2.400. Ini tutup aja nih ya. MA 200 bikin pusing nanti menurut saya. Nah, pakai support nih aja 2380 2400. Jebol itu ya gagal. Kalau mau bagus dia ngebase-nya di atas itu. Udah simple. Ini kan ngebase antara minggu depan tarik naik atau dibuang. Kalau dia dibuang udah selesai. Jual dulu. Seperti itu ya. Kita lihat Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 5.975 terkoreksi 2,44%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Ratu. Akumulasi. Langsung saja ke tingkatnya Ratu selama nggak jebol 5.800 aman. Ya, kalau jebol itu udah gagal lah. Target kalau bisa tembus 6.500, 6.400 nggak harus hari ini, minggu depan siap-siap bangkit. Target selanjutnya level psikologis 7.000,
250. Ke sini arah selanjutnya. Kita lihat ya. Mudah-mudahan. Dan ada pola cup and handle. Nah, ini resisten cukup kuat ya. 6.400. Kalau dia breakout. Gak harus hari ini. Selasa atau Rabu minggu depan. Siap-siap gas. Kita lihat. Ini kan sudah ngebase. Ini udah bisa kebaca Bapak Ibu. Udah kebaca. Market bagus naik. Kalau market jelek dia buang. Udah buang juga gitu. Ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.